Oke, kembali lagi bersama saya Prasetyo sebagai eh, Solution Engineer dari PT Secure Pacific Technology. Oleh kali ini kita akan membahas terkait use case kita yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang hmm, lebih ke arah aset-aset mana yang kita belum melakukan vulnerability assessment di aset tersebut, seperti itu. Oke, mungkin karena mempersingkat waktu juga, ini kita bisa masuk ke menu aset di sini seperti video yang kemarin kita publish. Oke, di sini kita bisa play by query. Sini seperti biasa kita tentukan dulu untuk asetnya, itu kita ingin OS-nya bertipe apa di sini tuh. Karena kemarin, mungkin di video kemarin kita sudah mencoba terkait dengan aset Windows, kita di sini akan mencoba dengan for example aset Linux mungkin ya di sini. Oke. Di sini untuk aset Linux berdasarkan teknologi SSC yang sudah kita integrasikan ke dalam Linux ternyata berjumlah 2.869 aset Linux di sini. Oke, lanjut ke step yang kedua adalah di sini kita ingin lebih ke arah di aset-aset ini, aset Linux ini, untuk terkait dengan terkait dengan apakah aset-aset Linux ini sudah dilakukan vulnerability scanning seperti itu. Tapi ini kita secara global dulu terkait dengan teknologi nanti SSC yang digunakan, entah kita nanti menggunakan vulnerability assessment dari Nessus, Tenable, atau dari Nexpose Inside VM seperti itu. Nanti kita bisa kondisikan. Jadi mungkin di sini untuk for example kita akan menggunakan secara global. Jadi dia belum kita vulnerability assessment pada aset tersebut. Ini kita bisa adapt dari properties. Lalu di sini kita bisa equals, value-nya adalah sesuai dengan tadi yang kita ingin cari, yaitu vulnerability assessment. Seperti itu. Jadi tentunya kita not karena kita ingin tahu aset Linux ini yang belum dilakukan vulnerability assessment itu yang mana saja. Seperti itu. Oke, untuk query yang kedua menurun sangat drastis ya di sini ya. Yang asalnya 2.800 sekian jadi hanya 635. Oke, next step yang selanjutnya adalah mungkin kita ingin mengetahui terkait dengan waktunya. Apakah 1 bulan ini belum di scan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Mungkin saya ingin ngambil contoh aja di sini adalah kita bisa pilih asin dalam waktu 30 hari terakhir mungkin, selain 1 bulan ya. Oh, tetap sama, atau kita coba lebih ke arah yang beda, coba dalam waktu 1 minggu. Nah, sudah cukup berkurang ya di sini ya. Dalam satu minggu mungkin nanti kita lebih persempit lagi, 3 hari, 1 hari bahkan lebih banyak, lebih sedikit nanti. Oke, kita dalam arah 1 minggu saja di sini. Sini sudah terlampir, yang asalnya tadi aset Linuxnya itu ada 2.800 sekian, sekarang hanya ada 500 saja di sini. Jadi tentunya hal ini bisa menjadi concern untuk tim security untuk melakukan vulnerability assessment untuk aset-aset Linux ini, seperti itu. Tentu sangat bahaya juga ya kalau kita tidak melakukan vulnerability assessment pada uh, aset-aset ini. Entah nanti ada vulnerability dari luar masuk ke dalam, tentunya hal itu kita tidak inginkan, seperti itu. Jika selesai ini sudah beres untuk query-nya, mungkin kita bisa save agar misalkan kalau misalkan ingin mencoba beberapa use case lain terkait misalkan asetnya kini kita ganti tadi, ingin asetnya kita ganti jadi Linux atau misalkan jadi Windows atau aset-aset untuk MacBook misalkan, itu kita possible banget seperti itu. Jadi untuk episode kali ini kita mungkin lebih membahas terkait dengan aset OS Linux. Lalu untuk query yang kedua adalah dia belum
pernah dilakukan vulnerability assessment. Lalu untuk klasin dari aset tersebut, di aset Linux yang belum dilakukan scanning, dia sudah 1 minggu tidak dilakukan scanning. Seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan query-nya. Kalau sudah ini kita kita search saja, lalu misalkan ini kalau misalkan ada kebutuhan untuk di save, ini kita possible banget untuk save. Nanti di sini sesuaikan aja untuk nama query name-nya apa, atau misalkan teks ini bisa diatur sesuai selera aja karena ini opsional. Lalu di sini untuk folder name-nya nanti mungkin lebih bebas aja di sini sesuai dengan uh, yang dibutuhkan, seperti itu. Karena di sini saya sebelumnya sudah melakukan save di sini. Jadi bagaimana kalau kita mencoba untuk memanggil query ini tapi dalam bentuk save query yang sudah kita save. Itu kita mungkin ini bisa kita clear dulu apakah jumlahnya sama 551. Kita coba clear dulu agar kembali seperti semula. Oke, di sini saya ingin mencoba memanggil save query yang telah saya save yang sebelumnya kita sudah buat. Oke, di sini kita finding device not being scanned for vulnerability for 7 days. Ini bisa kita klik di sini, tinggal kita search apakah hasilnya sama. Ini not being scanned ya. Ini kalau nggak salah saya ngisinya 3 hari. Coba kita cari tahu bareng-bareng. Untuk vulnerability finding device not being scanned. 7 hari ya di sini. 7 hari, last scene-nya 7 hari. Oke. Ternyata ada yang beda di sini. Kita bisa balik lagi ke aset. Oh, I see. Ini kayaknya tadi saya menggunakan asetnya itu. Wait a minute. Finding device not being scanned. Asetnya Windows. Karena tadi kita mencobanya yang Linux. Seperti itu. Di sini juga kita bisa lakukan edit di sini. Kita ganti. Coba kita pakainya yang Linux ya. Kita samakan seperti tadi. Oke, ini kita save. Kita coba run query-nya apakah sama dengan yang tadi. Sama ya, sama dengan yang tadi. Ini kita query yang tadi dengan asetnya Linux, selalu vulnerability assessment, belum pernah dilakukan vulnerability assessment terhadap aset Linux tersebut, dan belum dilakukan vulnerability assessment selama 7 hari. Seperti itu. Coba di sini saya panggil query yang tadi sudah saya save query untuk ini di query wizard, lalu kita bisa save query-nya. Di sini kita bisa tadi itu yang ini not being scanned for vulnerability. Sama ya sekarang ya. Tadi ada konfigurasi dari segi OS type yang diharapkan untuk dimunculkan seperti itu. Oke, mungkin ini saja mungkin untuk query use case yang dapat kita build untuk saat ini. Lalu mungkin saya ingin coba main ke dashboard agar tampilannya seperti yang kemarin kita coba bahas ya di di video sebelumnya. Ini kita use case sample. Sebelumnya kita bikin untuk machine agent based on Windows. Sekarang kita coba buat based on Linux. Finding ini bebas aja untuk namanya, sesuai selera aja. Ini mungkin yang bisa saya tampilkan sekarang. Finding Linux device format being scanned for vulnerability at least for 7 days. Ini saya kasih markup atau nanti mungkin bisa dipakai di take use case video as
SPT, Secure Pacific Technology. Yes. Nah, ini kita widgetnya, kita pilih yang segmentasi. Nanti ini bisa saya buatkan untuk use case yang ada di sini. Bagaimana kita untuk mencari widget-widget yang lain seperti itu. Oke, ini untuk save query-nya kita coba untuk tadi mencoba dengan query yang telah kita save sebelumnya, yaitu yang ini, finding device not being scanned for vulnerability for 7 days. Oke, untuk kita sekarang aset Linux, kita pilih yang step distribusinya. Jadi supaya kita tahu di sini untuk Linux ini tipenya tipe apa nih? Apakah dia Linux server, versi berapa, itu bisa kita tahu di sini. Oke, kalau sudah kita klik, oke, di sini ada Linux Ubuntu versi sekian, lalu ada CentOS versi 8, lalu ada Linux Ubuntu versi 18.04 dan lain sebagainya ya di sini ya. Terlihat lebih jelas di sini, lebih spesifik. Kalau misalkan kita ingin ganti warnanya, ini bisa kita possible banget sih di sini. Tinggal kita mainin RGB-nya aja di sini. Misalkan saya ingin pakainya warna hijau deh, biar beda dari yang kemarin. Nah, ini kita bisa banget. Supaya tampilnya lebih eye catching, mungkin seperti itu ya. Oke, setelah kita sudah selesai, di sini juga kita bisa mengatur chart type-nya, atau misalkan kita ingin tetap seperti ini, atau misalkan kita ingin ganti untuk yang apa namanya, yang bulat ya, mungkin saya bilang ya, atau mungkin by tabel, itu untuk type-nya possible banget seperti itu. Jadi mungkin supaya lebih eye catching, lebih enak dilihat, mungkin saya lebih prefer ini mungkin ya, biar bisa enak dilihat seperti itu. Nah, oke. Oke. Setelah itu mungkin kita ini save dan lah, ini sudah jadi untuk dashboard yang telah kita buat. Jadi supaya kita lebih gampang untuk melihatnya. Oke, mungkin di next step selanjutnya mungkin kalau misalkan ada enforcement terkait misalkan untuk aset-aset ini, kita send to email atau send to teknologi vulnerability assessment yang bersangkutan, misalkan ke Nextpost atau ke Nessus, itu kita possible banget. Jadi itu dia datanya di enforcement center. Jadi di sini kita support untuk send by mail, notify, atau misalkan send syslognya, log servernya, atau kita bisa create insiden based on ServiceNow, Jira, Cherwell dan lain sebagainya. Di sini banyak banget. Lalu kita misalkan coba kita cari CMDB update VI coverage. Nah, ini yang kita akan pakai. Apakah nanti kita ingin masukin ke Tenable atau kita masukin ke Rapid7 untuk di add IP tersebut agar bisa nanti dijalankan, atau ingin kita ke Qualys, terus ke Cisco Meraki atau dan lain sebagainya seperti itu kita possible banget. Oke, mungkin segitu untuk use case yang bisa saya sampaikan untuk di video yang kali ini. Stay tune terus di channel kami, yaitu channel SPT, untuk solusi security lainnya. Thank you, sampai jumpa.